Oke, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai komposit yang berbahan yang terdiri dari fiber dan juga komposit struktural. Nah, untuk sebelum memulainya kita akan recall atau kita akan mengingat kembali apa sih itu komposit dan apa saja komponen-komponennya. Nah, komposit itu adalah suatu material yang terdiri dari dua atau lebih material. Jadi komposit itu adalah campuran dari dua material atau lebih. Jadi terdiri dua material atau lebih dengan tujuan untuk menciptakan atau untuk memiliki suatu material, menciptakan suatu material dengan properti tertentu. Nah, komposit itu sendiri itu ada 4 komponen, terdiri dari 4 komponen, yaitu ada matriks, ada reinforce atau filler, ada interface ada interfasa dan ada interface. Nah, misalnya bagian ini adalah sebuah komposit. Maka sebuah komposit terdiri dari matriks, kemudian ini fillernya, kemudian ini interface atau interfasanya, kemudian ini dan ini adalah interface. Jadi kalau interface itu adalah muka atau face artinya muka, jadi kalau interface itu antar muka, antar permukaan. Nah, kalau interfasa itu adalah antar fasa. Maksudnya antar fasa itu apa? Jadi interface itu adalah penghubung dari matriks, dari fasa matriks dan fasa reinforce atau filler. Jadi penghubung dari dua hal yang berbeda. Tapi kalau interface itu adalah antar muka. Jadi permukaan matriks dan permukaan fillernya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kemarin slide yang saya share itu kita bahasnya komposit partikulat. Jadi ada partikel besar dan partikel yang terdispersi. Nah, hari ini kita akan membahas komposit fiber dan struktural. Nanti fiber itu ada jenis-jenisnya. Ada yang continuous, kemudian ada struktural, itu adalah komposit laminat dan sandwich. Nah, lanjut. Komposit fiber atau serat adalah komposit yang fillernya atau reinforce-nya, penguatnya dibentuk oleh fiber, dalam bentuk fiber atau serat. Kegunaan utamanya adalah untuk sebagai support beban pada komposit. Jadi ketika tegangan diterima atau tegangannya itu diberikan pada komposit, maka matriks dari komposit akan meneruskan ke fiber atau seratnya. Jadi dia akan jadi support dari penahan beban. Jadi ketika matriks sudah tidak bisa menahan beban itu, maka masih ada fiber yang menguatkan. Nah, fiber yang akan menerima beban maksimumnya. Kemudian, kekuatan dari komposit itu tergantung dari tipe-tipe fiber atau tipe-tipe seratnya. Jadi fiber di sini itu sama dengan serat ya. Nah, ketentuan dari serat atau fiber adalah semakin kecil diameter fiber atau serat, tegangan tarik dan modulus elastisitasnya semakin tinggi daripada matriksnya. Jadi semakin kecil diameternya itu akan memiliki kekuatan yang semakin tinggi. Nah, kemudian matriks yang diperlukan untuk matriksnya adalah matriks yang ulet
high ductility atau keuletannya tinggi, kemudian dia bisa bonding atau dia mempunyai permukaan yang kompatibel dengan fibernya. Secara umum adalah polimer atau logam untuk matriksnya. Nah, jadi untuk maksudnya fiber and matrix requirement ini, jadi untuk membuat sebuah komposit, misalnya untuk membuat sebuah komposit itu dibutuhkan, nah ini adalah matriksnya, ini adalah fibernya misalkan. Maka sifat matriks yang diperlukan itu adalah ulet, dan dia bisa mengikat fiber atau dia itu nempel sama fibernya. Jadi ketika dia dicampurkan, fibernya itu nempel sama matriksnya. Jadi dia nggak sendiri-sendiri. Kemudian untuk fiber, nah dia itu harus secara properti dia harus lebih tinggi daripada matriksnya. Jadi misalnya matriksnya ini ulet, maka untuk fibernya dia harus lebih kaku atau lebih stiff. Maka dia akan memiliki tensile stress atau kekuatan yang lebih tinggi daripada matriksnya. Nah, contoh-contohnya dari fiber atau komposit yang filternya berupa serat itu, atau serat itu ada carbon fiber, kemudian ada glass fiber, kemudian aramid fiber. Nah, ketiga contoh ini dia itu matriksnya adalah polimer. Nah, jadi ini matriks yang saya lingkari. Kemudian yang saya centangin ini itu adalah fibernya. Nah, contoh lainnya dari fiber itu apa? Kalau dalam skala nano atau dalam skala yang sangat kecil itu ada tungsten wire. Tungsten wire sebagai fibernya. Jadi tungsten wire itu kabel dari tembaga yang diperkuat oleh tungsten. Kemudian ada silika yang diperkuat dengan silika fiber. Kemudian ada aluminium yang diperkuat dengan aluminium oxide fiber. Kemudian aluminium yang dengan fibernya adalah borsik, dan aluminium dengan fibernya itu boron. Nah, contoh-contohnya seperti ini. Nah, ini adalah penggunaan komposit dalam skala nano atau dalam skala yang lebih kecil daripada contoh-contoh sebelumnya, daripada fiberglass, kemudian aramid fiber, seperti itu. Nah, untuk klasifikasi untuk parameter fiber yang bagus itu bagaimana? Nah, parameter fiber yang bagus itu didasarkan pada bentuk, ukuran, orientasi atau arah, kemudian distribusi, dan konsentrasi. Konsentrasi ini apa? Konsentrasi itu banyaknya fiber yang diberikan pada matriks. Nah, untuk bentuk, secara bentuk, maka fiber yang berbentuk tabung atau dengan bentuk diameter, dengan bentuk permukaannya itu adalah lingkaran, maka dia akan memiliki karakteristik yang lebih bagus daripada fiber yang bentuknya balok seperti ini. Jadi tabung lebih baik. Kenapa? Karena luas permukaan tabung ini lebih besar daripada luas permukaan dari balok. Nah, kemudian secara ukuran, fiber yang lebih kecil dibandingkan fiber yang lebih besar, maka lebih bagus fiber yang lebih kecil. Kenapa? Karena
fiber yang lebih kecil akan memiliki permukaan aktif yang lebih baik. Jadi maksudnya permukaan aktif itu apa? Permukaan yang bersentuhan dengan matriksnya itu akan lebih baik. Maka dari itu kenapa zaman sekarang itu common sekali material-material nano, karena material-material nano ini memiliki efektivitas permukaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan material yang skalanya lebih besar. Nah, untuk orientasi yang baik itu bagaimana? Orientasi yang baik itu tergantung dari matriksnya. Jadi dengan dia lebih searah dengan matriksnya, maka dia akan memiliki kekuatan yang lebih baik atau bisa mendistribusikan tegangan secara baik dari matriks ke fibernya. Jadi misal ini matriksnya itu arahnya seperti ini, maka fibernya itu harus memiliki orientasi yang searah. Kemudian untuk distribusi sudah jelas ya, kalau distribusi itu semakin dia terdistribusi dengan baik atau dia rata atau dia seragam, maka dia akan memiliki sifat yang lebih baik juga. Dan kemudian untuk konsentrasi semakin banyak, tentu dia akan semakin menguatkan komposit itu sendiri. Akan tetapi belum tentu semakin banyak, semakin ditambahkan dia akan memiliki kekuatan yang lebih. Biasanya komposit dengan penambahan serat atau penambahan filler itu akan memiliki nilai maksimum. Jadi misal kalau di statistika itu dia akan memiliki kurva seperti ini. Jadi misal kalian tambahkan fibernya 1%. Nah, belum tentu saat kalian tambahkan hingga 10% itu dia akan semakin naik. Itu belum tentu. Bisa jadi saat dia ditambahkan 5%, nah, ditambahkan 5%, ini adalah nilai maksimumnya. Bisa jadi dia akan memiliki nilai maksimum 5. Sehingga ketika dia ditambahkan 10%, dia akan mengalami penurunan properties. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui, kalau fiber itu sifatnya lebih kaku daripada matriksnya. Maka ketika semakin ditambahkan akan memungkinkan komposit itu menjadi lebih getas. Seperti itu. Nah, lanjut. Nah, parameternya pertama itu tadi sudah disebutkan ya. Length of fiber, jadi salah satunya itu panjang dari serat itu sendiri. Maka sifat mekaniknya itu tergantung pada bentuk dan ukurannya, tidak hanya tipe fibernya. Kemudian transmisi beban atau penyaluran beban dari matriks ke filler dipengaruhi oleh bonding level atau keterikatan antara matriks dengan filler, matriks dengan seratnya. Jadi matriks sama fibernya itu nempel gak sih dia sama satu sama lain, dimana untuk beban partikular ikatan antara matriks dan filler itu diakhiri pada tepi seratnya. Nah, panjang kritikal pada fiber juga penting untuk menentukan efektivitas, meningkatkan kekuatan dan kekakuan dari material. Jadi maksudnya panjang kritikal itu apa? Itu sama dengan nilai maksimum dari fibernya. Jadi misalnya tadi contohnya pada konsentrasi, ketika ditambahkan 1, 2, 3 sampai 10%, dia maksimumnya itu di berapa. Nah, itu juga sama berlaku pada panjang fibernya. Nah, selanjutnya untuk komposit sendiri itu tadi kan sudah disinggung ya. Jadi transmisi atau transfer beban pada komposit itu dari matriks kemudian ke fiber. Nah, fiber itu sebagai garda terakhir istilahnya, atau dia itu
sebagai penyangga beban terakhir. Setelah matriks itu tidak kuat menyangga beban, maka matriks itu akan mengalami fracture atau akan mengalami kegagalan. Nah, garda terakhirnya yaitu fiber, maka setelah matriksnya ini mengalami kerusakan, maka fibernya akan tertarik atau pull out atau akan keluar dari matriksnya, sehingga matriksnya akan terdeformasi karena ikatan matriks dan tepi fibernya itu akan tertarik karena sebuah gaya. Jadi contohnya ini komposit ya, ini komposit, maka ketika dia dikenakan gaya tarik yang searah dengan fiber, maka matriksnya akan terdeformasi seperti ini, maka fibernya atau seratnya akan keluar atau tertarik. Nah, biasanya ketika dikenakan gaya tarik, matriksnya akan terdeformasi, sedangkan fibernya dia belum tentu akan patah. Jadi bisa jadi dia cuma tertarik saja. Nah, critical length atau panjang kritis dari fiber itu tergantung pada diameter dan tensile stress dari fiber itu sendiri. Jadi tensile stress dari fiber, bukan dari kompositnya ya. Jadi kekuatan fibernya itu berapa. Dan juga shear strength atau tegangan geser, permukaan tegangan geser. Sehingga diformulasikan seperti ini untuk menghitung panjang kritikalnya. Jadi ini tegangan tarik dari fibernya dikalikan diameter dibagi dengan 2 dikali dengan tegangan geser atau kekuatan tegangan geser. Nah, selanjutnya panjang fiber itu lebih panjang. Selanjutnya, jika panjang fiber lebih panjang daripada critical length, jadi panjang fiber lebih panjang dari critical length-nya, maka serat ini disebut dengan continuous fiber. Berlawanan dengan misalnya panjang fiber kurang dari panjang kritikal, maka itu dinamakan discontinuous fiber atau serat discontinue. Nah, contohnya seperti ini. Jika panjang fiber lebih kecil, maka dia bersifatnya discontinue. Jika lebih besar, maka dia continue. Nah, serat yang continue itu sifatnya lebih efisien dibandingkan dengan yang discontinue. Kenapa? Nah, ini tergantung pada transmisi beban. Jadi dia akan mempengaruhi panjangnya fiber itu akan mempengaruhi transmisi beban. Nah, ini efek dari panjang dibanding panjang versus tegangannya. Jadi bisa dilihat semakin panjang maka fiber itu bisa menahan beban pada posisi tertentu atau bisa menahan beban lebih lama. Jadi ketika dia lebih panjang, maka stres yang bisa diterima itu akan lebih lama juga. Kenapa? Karena misalnya yang gambar A dibandingkan dengan B. Ketika dia lebih panjang, maka beban yang bisa diterima atau bebannya itu akan ditransmisikan lebih lama. Jadi misalnya dia diterima bebannya di sini, di ujung sini, maka untuk mencapai patah atau mencapai titik terlemahnya, dia harus melewati panjang sekian dibandingkan dengan fiber yang pendek. Jadi kalau misalnya panjangnya lebih panjang, fibernya lebih panjang, maka tegangan yang diterima bisa ditransmisikan lebih lama juga.
Nah, selanjutnya lebih panjang serat itu lebih baik. Akan tetapi akan lebih susah untuk diproduksi atau lebih susah dibuat. Kemudian kebalikannya, kalau fiber atau serat yang lebih pendek itu lebih mudah atau lebih fleksibel diletakkan pada matriks. Akan tetapi kekuatannya tentunya lebih rendah. Nah, jumlah serat akan berdampak juga pada kekuatan dari komposit. Lebih banyak akan memberikan kekuatan lebih. Akan tetapi, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jumlah fiber pada matriks itu memiliki jumlah maksimum tertentu. Jika lebih, maka matriks tidak bisa berikatan atau nggak bisa nempel pada seratnya, atau serat tidak bisa nempel pada matriksnya secara sempurna. Nah, selanjutnya selain panjang itu ada orientasi dan distribusinya. Nah, jadi untuk orientasi itu ada longitudinal, ada transversal. Jadi pembebanan secara longitudinal dan secara transversal. Nah, secara longitudinal itu bagaimana? Secara longitudinal itu yang searah dengan fibernya atau searah dengan orientasi fiber, pembebanan yang searah dengan orientasi fiber. Untuk transversal itu yang tegak lurus dengan orientasi fibernya. Nah, pada pembebanan longitudinal itu dinamakan isostrain condition. Isostrain condition itu apa? Strain itu regangan. Berarti kalau strain itu regangan. Nah, kalau iso itu kan artinya sama ya, atau seragam. Jadi kalau isostrain dia memiliki regangan yang sama atau seragam. Nah, maksudnya apa? Jadi isostrain itu ketika pembebanan dilakukan secara longitudinal, maka regangan dari komposit itu sama dengan nilai regangan dari matriks dan fibernya. Jadi ini regangan kompositnya itu sama dengan regangan dari matriks dan fibernya. Nah, untuk mengetahui kekuatan dari tensile strength dan modulus elastisitas dari komposit dengan pembebanan longitudinal, jadi misal ada komposit, kemudian dikasih pembebanan beban longitudinal, maka kekuatannya atau tensile strength dari komposit itu sendiri bisa dirumuskan dengan tensile strength dari matriks dikalikan dengan fraksi volume matriksnya, ditambahkan tensile strength dari fiber dikalikan dengan fraksi volume dari fibernya. Nah, untuk yang pembebanan, untuk modulus elastisisnya juga sama. Jadi ketika ingin mencari modulus elastisitas dari komposit dengan pembebanan longitudinal, maka rumusnya itu adalah modulus elastisitas dari matriks dikalikan fraksi volume ditambahkan modulus dari fiber dikalikan dengan fraksi volumenya fiber. Jadi fraksi volume di sini itu misalnya kalian menambahkan fiber sebanyak 20%. Misalnya fiber 20%. Kemudian otomatis matriksnya kan 80%. Nah, fraksi volumenya berarti ini adalah 0,2. Berarti untuk matriksnya ini fraksi volume fiber, berarti fraksi volume matriks 0,8. Nah, tinggal dikalikan kekuatannya fibernya berapa, terus kekuatan dari matriksnya berapa untuk mencari
tensile strength kompositnya. Kemudian satu lagi untuk adalah pembebanan secara transversal atau tegak lurus dari arah fibernya. Jadi kalau tadi longitudinal itu searah, sekarang transversal adalah tegak lurus dari fibernya. Nah, kalau tadi longitudinal itu isostrain atau regangannya sama antara regangan komposit, regangan matriks, dan regangan fibernya. Maka kalau transversal itu isostress. Jadi transversal itu isostress. Nah, stres itu apa? Stres itu kan tegangan. Maka ketika pembebanan diberikan secara transversal, sifatnya adalah memiliki tegangan yang sama, yaitu tegangan komposit sama dengan tegangan matriks dan fibernya. Nah, pada pembebanan secara transversal, karena dia isostress, maka sudah jelas untuk tegangannya sifatnya itu sama, untuk tegangan komposit itu sama dengan matriks dan fiber. Sedangkan untuk mencari modulus elastisitas, maka kita bisa rumuskan modulus elastisitas pada komposit dengan pembebanan transversal adalah modulus elastisitas dari matriks dikalikan modulusnya fiber atau seratnya dibagi dengan fraksi volume matriks. Nah, ini jangan kebalik. Jadi ketika transverse loading atau pembebanan transversal, maka dibaginya itu dengan kebalikannya. Fraksi volume matriks dikalikan modulusnya fiber ditambah fraksi volume fiber dikalikan modulusnya matriks. Jadi pembebanan, jadi untuk modulus elastisitasnya berarti modulus elastisitasnya matriks dikalikan fiber dibagi dengan fraksi volume matriks. Nah, dikalikannya sama punyanya fiber ditambah fraksi volume fiber dikalikan punyanya matriks. Nah, ini. Oke. Nah, ini tadi untuk distribusinya. Nah, untuk distribusinya yang contohnya ini adalah continuous fiber, dan yang ini adalah discontinuous. Ini continuous. Nah, untuk continuous dan discontinuous ini kita bisa mendistribusikan fibernya secara seragam atau secara sama pada matriksnya. Nah, discontinuous ini kita bisa melakukan variasi distribusi, dua variasi distribusi, yaitu variasi pertama distribusi yang seragam dan kemudian distribusi acak. Sedangkan untuk continuous fiber kita hanya bisa melakukan orientasi yang searah atau orientasi yang seragam untuk semua fiber. Nah, untuk fiber yang terdistribusi secara seragam atau secara searah, nah karakteristiknya itu tergantung pada stres dan strain, tegangan dan regangan dari fiber itu sendiri. Kemudian fraksi volume dan arah pembebanannya. Jadi dia dikenakan bebannya itu searah dengan seratnya atau dia berlawanan arah atau tegak lurus dengan seratnya. Kemudian karakteristiknya itu anisotropik. Anisotropik itu apa? Jadi dia memiliki beban yang tidak sama pada beberapa arah. Jadi misalnya ini kan komposit dengan fiber yang
arahnya satu arah semua ya, tidak acak, maka anisotropik itu maksudnya kekuatan di sini itu tidak sama dengan kekuatan yang di sini. Jadi ketika ditarik, kekuatan secara longitudinal itu tidak sama dengan transversal, itu namanya anisotropik. Nah, kemudian ini untuk discontinue, fiber discontinue atau fiber yang pendek dengan arah yang teratur. Nah, dia akan memiliki kekuatan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan fiber panjang yang teratur. Akan tetapi, jenis ini itu lebih mudah dibuat sehingga membuat fiber jenis ini itu paling banyak digunakan. Nah, modulus elastisitas dan tensile strength atau kekuatan tariknya itu dapat mencapai 90 dan 50% dari komposit dengan fiber yang continuous atau lebih panjang. Nah, untuk discontinue atau fiber pendek dengan arah acak itu memiliki karakteristik yang isotropik. Isotropik maksudnya apa? Jadi isotropik itu, kalau tadi anisotropik itu tidak sama pada semua arah, maka isotropik itu arahnya itu sama semua karena dia terdistribusi secara acak. Nah, akan tetapi kekuatan itu lebih rendah daripada yang terdistribusi secara teratur. Untuk modulusnya, untuk komposit yang terdistribusi secara acak itu modulusnya dirumuskan dengan K dikali E atau dikali modulus fiber dikalikan modulus dari dikalikan fraksi volume dari fiber ditambah dengan modulus matriks dikalikan fraksi volume matriksnya. Nah, sekarang kita beralih ke komposit struktural. Komposit struktural itu terbentuk dari satu set lembaran. Jadi untuk komposit struktural itu ada dua tadi ya, ada laminat sama sandwich. Nah, pertama kita bahas yang laminat. Laminat itu terdiri dari dua atau lebih lembaran. Jadi satu lembar komposit dengan arah tertentu. Jadi terbentuk dari dua atau lebih yang dinamai dengan laminai proses atau proses laminasi. Jadi proses laminasi itu pembentukan dari lembaran-lembarannya, proses pembentukan lembaran-lembarannya. Satu lamina atau satu lembar itu memiliki karakter yang kurang baik. Maka dari itu dia dibutuhkan beberapa laminasi atau beberapa lapisan, sehingga beberapa lapisan ini bisa memiliki properti atau bisa meningkatkan sifat dari struktur yang diinginkan. Nah, contohnya lapisan 1 dibuat seperti ini. Jadi arahnya misalnya searah semua, satu arah seperti ini. Kemudian lapisan kedua dibuat arahnya searah diagonal fibernya. Kemudian lapisan ketiga itu dibuat arahnya 90% dari arah fiber pertama. Nah, komposit laminat itu ada jenisnya, yaitu pertama laminat fiber. Jadi terdiri dari fiber-fiber ya,
laminasinya, di mana laminat fiber ini, jenis komposit ini, itu fibernya divariasikan dengan arah seratnya. Jadi arah serat, misalnya lapisan pertamanya tadi, arah seratnya lurus seperti ini, kemudian diserang lapisan kedua dimiringkan 45 derajat, lapisan ketiga 90 derajat. Nah, seperti itu contohnya. Nah, biasanya paling banyak digunakan pada material-material yang ada di sekitar kita. Biasanya digunakan untuk meja, kursi, terus atap. Nah, kemudian yang selanjutnya, tadi kan pertama fiber laminate, sekarang bimetal laminate. Bimetal berarti bi artinya 2, metal artinya logam, berarti dia laminasi atau lembaran logam yang disatukan. Jadi terdiri dari 2 logam dengan heat transfer koefisien heat transfer yang berbeda, atau dia memiliki ketahanan panas yang berbeda. Misal laminasi Al dan Cu, atau Al dan Ag, atau Al aluminium dengan perak. Biasanya digunakan untuk peralatan elektronik, misalnya sistem conditioner untuk panas, seperti itu. Nah, kemudian tadi pertama ada fiber laminate, yang kedua ada bimetal laminate. Nah, yang ketiga ini ada clad metal laminate. Nah, clad metal ini apa? Clad metal ini laminasi komposit yang dibentuk oleh 2 metal, di mana satu logam itu ditanamkan pada logam lainnya dengan tujuan untuk memperoleh sifat yang paling baik. Nah, biasanya itu adalah carbon steel dengan logam yang lain, seperti titanium dan stainless steel. Nah, bedanya apa? Bedanya yang pertama ada pada cara penggabungannya. Bedanya apa dengan bimetal laminat? Pertama ada pada cara penggabungannya, yang kedua ada pada kegunaannya. Nah, kalau misalnya clad metal itu biasanya satu logamnya itu lebih baik atau dia lebih besar daripada logam yang satunya. Jadi dia sifatnya adalah ditanamkan. Jadi logam yang kecil, yang lebih kecil permukaannya atau lebih kecil ketebalannya, dia ditanamkan pada logam yang lebih besar. Jadi contohnya itu adalah titanium yang ditanamkan pada baja tahan karat atau stainless steel. Nah, selanjutnya adalah cermet laminate. Jadi cermet laminate ini itu metal yang dilapisi dengan seramik atau keramik. Nah, biasanya untuk cara pengaplikasiannya, jadi misal ada metal, nah permukaannya itu dilapisi seramik. Nah, biasanya cara pengaplikasian seramiknya ini itu di spraying atau disembur dengan busur panas yang terdiri dari seramik dan partikel-partikel metal. Jadi partikel-partikel metal ini berfungsi sebagai penguatnya pada seramik. Biasanya diaplikasikan pada
combustion chamber. Combustion chamber itu contohnya apa? Combustion chamber itu bisa pada furnace pembakaran, atau turbin gas, atau turbin uap, seperti itu. Nah, biasanya fungsinya apa sih kok di spray sama ke seramik atau dilapisi sama seramik? Nah, fungsinya itu adalah untuk melapisi material tersebut atau melapisi bahan device tersebut dari panas. Jadi dia agar dia tidak menghantarkan panas. Kan tadi kan metal misalnya bahannya itu adalah turbin gas atau dia untuk tungku pembakaran. Nah, tungku pembakaran yang terbuat dari logam, kan logam kan sifatnya menghantarkan panas, maka agar dia tidak menghantarkan panas, maka dia akan dilapisi dengan seramik. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya ini logamnya. Nah, dia dilapisi dengan seramik agar dia tidak menghantarkan panas ke sekitar. Nah, selain itu ada glass laminate. Nah, glass laminate ini itu adalah komposit yang dibentuk dengan beberapa metal dengan jumlah tertentu, dilapisi dengan kaca dengan tujuan agar device alat atau komposit itu transparan tapi tidak gampang pecah, lebih kuat karena adanya logam. Juga digunakan untuk melapisi bagian dalam dari sebuah tank. Jadi contoh penggunaannya, misalnya ada tangki baja, maka biasanya di bagian di sisi dalamnya, misalnya ini ada tangki baja, sisi dalamnya itu dilapisi dengan kaca. Fungsinya apa? Agar tidak mudah berkarat bajanya, seperti itu. Di dalamnya dilapisi dengan di dalamnya itu dilapisi dengan kaca agar dia tidak bersentuhan langsung dengan bajanya ini. Nah, selanjutnya ada glare laminate atau laminate glare. Jadi biasanya dia jenis komposisinya itu adalah lembaran tipis metal seperti aluminium dan dilaminasi dengan fiberglass dengan arah yang berbeda dan dilengketkan dengan epoksi. Nah, tapi ini ada pro kontranya. Pronya apa? Pronya itu dia lebih kuat jika rasio beratnya itu lebih tinggi. Tahan korosi dan panas. Tahan korosi dan juga panas. Lebih ringan, lebih murah dan lebih aman. Nah, contoh glare laminate seperti ini. Jadi dia laminasi antara logam dan glass fiber. Logam dan glass fiber. Kemudian dia dilengketkan dengan epoksi biasanya. Nah, selanjutnya kalau tadi yang pertama sudah bahas tentang komposit struktural yang laminasi, maka selanjutnya adalah sandwich. Nah, sandwich ini biasanya terdiri dari 3 layer yang tersusun atas metal sheet atau logam lembaran, face sheet
yang bersifat kaku dan core material atau intinya yang lebih tebal. Nah, secara umum core atau inti itu adalah atau yang digunakan adalah PU, PVC, atau honeycomb. Jadi misal ini adalah struktur dari composite sandwich. Nah, composite sandwich itu ada core, ini core, kemudian ada face sheet-nya. Nah, antara face sheet dengan core-nya itu biasanya ada ditambahkan lapisan adhesif atau ditambahkan perekat agar antara face sheet itu menempel dengan core. Jadi untuk sandwich komposit itu terdiri dari face sheet dan core. Nah, contohnya seperti ini. Biasanya komposit honeycomb itu banyak digunakan pada industri penerbangan. Jadi misalnya ini nozzle-nya helikopter, kemudian pada pesawat. Nah, pada pesawat ini biasanya kalau misal honeycomb, struktur honeycomb, kalian bisa menemukannya pada bagian sayap. Jadi kalau bagian sayap pesawat itu biasanya menggunakan struktur honeycomb. Karena apa? Struktur ini itu cenderung lebih ringan. Nah, pada contohnya pada Boeing itu wings yang pernah saya temukan itu pada inflap, sayap inflap itu adalah struktur sandwich dengan face sheet-nya itu dari aluminium. Nah, honeycomb-nya atau core-nya itu juga sama-sama aluminium. Akan tetapi aluminium dengan nilai stres yang berbeda. Bagaimana tahu kok stresnya berbeda? Karena jenis aluminium digunakan itu berbeda. Maka dia akan memiliki stres yang berbeda pula. Nah, biasanya tidak terpacu hanya pada aluminium, ada juga yang terdiri dari polimer, honeycomb untuk honeycomb-nya, dan face sheet-nya itu logam. Nah, contoh lainnya itu ada metal matrix. Ini adalah tipe dari komposit lainnya. Itu ada berdasarkan matriksnya ada metal, polimer, dan seramik. Jadi ada metal matrix, ada polimer matrix, dan ada ceramic matrix. Nah, pertama metal matrix atau MMC. Jadi yang disebut dengan MMC itu adalah metal matrix composite. Biasanya terdiri dari metal, matriksnya metal, di mana metalnya ini bersifat lunak. Metal lunak, logam lunak. Keuntungannya dia lebih bagus tegangannya, atau dia transfer tegangannya lebih bagus. Kemudian tahan terhadap temperatur yang tinggi, tidak menyerap kelembapan karena metal, kemudian tahan api, kekuatan tekan dan gesernya itu bagus, kemudian tahan aus, dan tidak gampang terdegradasi. Nah, kekurangannya dia lebih mahal dan pengaplikasiannya terbatas. Nah, ini adalah sifat dari beberapa MMC atau metal matrix composite yang fillernya adalah continuous dan fiber yang teratur. Jadi ada fibernya, ada karbon, matriksnya Al, aluminium ya karena logam lunak.
Nah, ini ada untuk kekuatan-kekuatannya. Jadi ada tensile modulus sama tensile strength-nya. Nah, selanjutnya contoh lain MMC dalam skala nano atau dalam skala yang lebih kecil, mikron atau nano, itu ada thoria pada matriks nikel dan MgZn pada matriks aluminium. Nah, contoh lainnya itu seperti ini, ada tungsten wire copper, kemudian borsig fiber. Nah, selanjutnya ada PMC. Tadi ada MMC, sekarang ada PMC atau polymer matrix composite. Sudah jelas kalau polymer matrix composite, dia matriksnya terdiri dari polimer atau resin ya biasanya, dan fibernya itu, dan fillernya adalah fiber atau serat. Kelebihannya dia lebih terjangkau harganya, bisa memungkinkan produksi massal, ketangguhannya bagus, dan lebih ringan. Kontranya dia tidak tahan temperatur tinggi dan mudah terdegradasi, karena polimer sendiri itu organik ya, atau terdiri dari karbon, ikatan-ikatan karbon, maka dia akan lebih gampang terdegradasi. Nah, ini adalah sifat dari fiber glass, karbon, dan aramid dengan matriks epoksi. Jadi matriksnya epoksi, kemudian ini adalah kekuatan sifat-sifat mekaniknya dengan fiber atau dengan serat glass, karbon, dan aramid. Nah, selanjutnya contoh-contohnya itu seperti ini, carbon fiber, kemudian dengan menggunakan epoksi ya, resin, kemudian aramid, kemudian carbon fiber, fiberglass, ini fiberglass, ini aramid. Nah, selanjutnya tadi ada MMC, PMC, sekarang ada CMC. CMC itu adalah ceramik, jadi matriksnya ceramik. Nah, biasanya fillernya itu berupa oksida, nitrida, atau karbida. Jadi kalau polimer tadi fillernya berupa serat, maka kalau seramik itu fillernya berupa nitrida atau karbida atau oksida-oksida lainnya. Nah, keuntungannya dia lebih stabil daripada metal, sangat tangguh, tahan ausnya itu lebih tinggi, kemudian dia stabil, elemen kimianya lebih stabil dan tahan temperatur tinggi, dan dia resisten atau tahan korosi juga. Nah, tapi dia lebih susah diproduksi dalam jumlah yang banyak dan mahal, kemudian aplikasinya itu terbatas. Nah, contohnya seperti ini untuk ceramic matrix composite atau CMC, itu misal matriksnya itu aluminium, ini terbalik, jadi matriksnya aluminium dan fillernya itu Al2O3 atau aluminium oxide. Kemudian contoh lainnya itu ada matriks silika dan fiber, dan penguatnya adalah fiber silika. Adalah klasifikasi terakhir dari komposit. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat.